これからは仲間としてよろしくね。ええ、とりあえずは仲間になるわ。あら、裏切るかもしれないわよ。そうならないように頑張る。いや、危ないと思ったら逃げてくれてもいいし。Hai nakama, kembali lagi ke channel N Project. Sebelum kami memulai videonya, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya, terutama dompetnya, supaya hari-hari berjalan tanpa beban. Untuk itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, supaya channel ini berkembang. Oh iya, kali ini kami akan membahas episode 3 dari anime Tenku Shippan. Oleh karena itu, siapkan handset dan cari tempat rebahan yang nyaman, dan langsung kita mulai videonya. Setelah Yuri membuang topeng, ia melihat Nise memegang ponselnya, yang membuatnya sangat gembira dan berniat meminjamnya. Kemudian Yuri menelepon kakaknya, dan ia pun sangat senang kalau dia masih baik-baik saja. Lalu kakaknya menanyakan apa yang telah terjadi padanya. Yuri pun menceritakan semua yang telah terjadi. Dan setelah tahu rencananya, kakaknya pun menjawab bahwa dia tahu lokasi helikopternya sekarang. Namun lokasinya terlalu jauh, perlu waktu lama untuk ke sana. Yuri harus bertahan hidup sampai waktunya tiba. Kakaknya menyuruh Yuri membunuh Nise, rekan barunya, karena bersama orang asing sangat berbahaya, dan di dunia ini dia harus membunuh atau terbunuh. Namun Yuri mendengar itu malah akan membunuh kakaknya sendiri jika masih ingin melanjutkan pembicaraan ini. Dan kakaknya membalas apakah di situ lebih penting dibandingkan kakaknya. Dengan tekad bulat Yuri menjawab benar. Kakaknya pun menunda dulu rencana Yuri mengenai pembajakan helikopter sembari mengumpulkan rekan-rekannya. Jadi Yuri berpikir bahwa kakaknya hanya menguji tekadnya. Setelah menelepon kakaknya, Yuri mengembalikan ponselnya ke Nise. Kemudian ia memeluknya dan meminta maaf karena membayangkan hal-hal aneh. Kemudian di posisi kakaknya terlihat sedang mengomentari manusia bertopeng yang sedang memakan korbannya. Namun tiba-tiba manusia bertopeng itu menyerang dan tanpa ampun membogem kepalanya manusia bertopeng itu dengan palu besarnya. Dan diperkenalkan nama kakak Yuri yang bernama Hunjurika. Selanjutnya kita diperlihatkan ingatan sniper bertopeng yang sedang bertarung dengan Rika dan ingin segera menyelesaikan masalah ini dengannya. Kemudian di posisi Rika datang dua temannya yang bernama Okihara dan Takeda yang sedang mencari dirinya karena ponselnya tidak dapat dihubungi. Itu karena Rika sedang menelepon adiknya dan mengatakan dia baik-baik saja. Kemudian Rika dan rekannya memutuskan kembali, namun tiba-tiba peluru meriam melesat dengan kencang dan mengenai kepala Takeda hingga bolong. Terlihat pelaku yang melempar adalah manusia bertopeng yang dulunya pemain baseball. Lalu Rika dilempar lagi menggunakan bola meriam namun tidak mengenainya. Dan Rika bersama Okihara berniat melarikan diri, namun pintu darurat itu adalah pintu jebakan yang menghubungkan dengan luar gedung. Yang akhirnya mau tidak mau Rika dan Okihara harus melawan pemain baseball itu. Karena Rika sudah berpengalaman dengan banyak pertarungan, ia tahu harus bagaimana. Selain itu, manusia bertopeng itu masih membawa sebagian kecil ingatannya. Maka dari itu dia akan memanfaatkan dengan cara berpura-pura akan memukul bola baseball itu dengan tongkatnya sendiri. Namun lemparannya sangat kuat dan cepat hingga Rika tidak bisa memukulnya. Di momen ini Okihara menembak lampu lorong hingga lampu padam, kemudian melempar helm ke manusia bertopeng itu, namun ditangkapnya. Dan Rika menyerangnya dengan palu tepat di topengnya. Tapi malah Rika sendiri ditangkap dan dipegang kepalanya. Lalu Rika menendang kepalanya hingga pegangannya terlepas. Di situ manusia bertopeng itu berbicara soal dunia ini yang menyebabkan Rika berpikir apakah dia tahu tentang dunia ini.
Kemudian Okehara menembak manusia bertopeng itu hingga tewas. Setelah itu mereka memutuskan kembali. Lalu diperlihatkan Yuri dan Rika di atas gedung dan mengelap tubuhnya. Kemudian memutuskan 罪もな beristirahat い di 人がどんどん situ. 連れ込まれて飛び降り自殺させられるなんてマジ許せなくない？それはいいから、早く体拭いて服着なさいよ。ここで Kemudian diperlihatkan si penembak situ bertopeng sedang menembak musuhnya hingga tewas. Setelah itu penembak itu berencana pergi dan bertemu dengan gadis cantik berambut biru. Lalu penembak itu mengarahkan snipernya ke perempuan itu. Namun sistem topengnya mengatakan makhluk di depannya adalah manusia yang hampir mendekati dewa. Dan akhirnya sniper itu kebingungan. Nah, itulah episode 3 dari Tenku Shippan. Yang belum menonton episode 1 dan 2, silakan nonton di channel kami. Oh ya, jika ada kata-kata yang salah, baik menyebut nama dan karakter dan lainnya, kami mohon maaf. Dan tolong diingat, subscribe. Terima kasih.